Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi sama gua di New Supra 1. Oke. Eh, Kali ini gua akan menobatkan diri gua sebagai orang yang terjerumus ke dalam eh, genre pisau taktikal military yang kecil, atau apalah sebutnya, neck knife lah atau EDC knife ya, tapi lebih ke genre tactical ya. Nah, oke, gimana bisa gua terjebak di genre ini? Oke, ada prosesnya ya. Tadinya gue suka bila besar yang gede ya, kayaknya kalau koleksi pedang tuh kayaknya, atau bila gede gitu asik kali ya. Terus lama-lama, terus kemudian lebih pendek lagi, yaitu parang ya. Parang udah punya, akhirnya punya. Terus kayaknya kok eh, kegedean ya. Akhirnya ke golok kecil ya. Golok kecil akhirnya ya kepake-pake untuk utility, untuk motong-motong dahan di depan rumah, untuk motong bambu ya kalau lagi butuh gitu kan, dan lain-lain. Cukup berguna, tapi ternyata ya udah bosen itu aja. Nggak mungkin kan kita punya parang banyak banget gitu, atau eh, pisau chopper yang segitu banyak, kayaknya nggak inilah, serem juga gitu loh. Terus kemudian untuk pisau-pisau segini juga udah punya beberapa, dan pada ininya kurang praktikal untuk dibawa ya. Ingat ya, untuk dibawa sebagai EDC itu kurang kurang inilah, terlalu apa namanya, terlalu besar ya, nggak mungkin untuk dikantongin gitu loh. Kemudian gue jatuh ke genre pisau lipat. Hampir aja gue jadi kolektor pisau lipat, tapi setelah gue rasa pisau lipat segede gini juga nggak terlalu asik ya. Eh, Ngeri. Akhirnya gue pakai EDC yang begini, kecil begini. Tapi ternyata juga kurang kurang puas karena dia tidak full tank ya, tidak full tank. Jadi pekerjaan yang takutnya nggak terlalu bisa diandalkan ya. Oke. Kemudian gua mulai merambah ke fixed blade. Ke fixed blade, eh, ke fixed blade. eh, Tadinya gua nggak beli ini. Tadinya gua pengennya beli yang begini, tapi gue nggak tahu ini beli di mana, mereknya apa, gue nggak ngerti. Karena gue ngeliat di forum aja gitu kan. Dan ini cakep menurut gue, keren banget, seksi banget guys. Wah ini, waduh, bikin lu inilah pokoknya, bikin lu ngiler lah ngeliat pisau ini. Keren kan ya. Kemudian akhirnya gue order ya dari maker lokal ya. Dari maker lokal gue pesen ini, gambarnya gue kirim, ternyata jadinya tidak sesuai ekspektasi. Pelan-pelan, agak mengerikan ini guys ya. Ini adalah bentuknya agak
membingungkan. Jadi agak berbeda ya guys ya. Jadi seperti ini nih. Jadinya lebih bantet, lebih pendek dari yang gue bayangkan. Ya. Kurang langsing, kurang kecil, terlalu gede ya ini. Dan kepalanya juga gede banget. Beda main ini kan lebih ramping ya, ke ujung makin kecil, dan di sini gede. Terus makin ke sini makin sempit, makin sempit harusnya. Tapi ini dia konsisten ukurannya segini, makin ke sini makin gede. Dan jadi kayak kepala, jadi kayak badan badak. Makanya gue sebutnya dia pikal rhino ya. Ini genrenya adalah pikal ya, bukan karambit ya. Kalau karambit ujungnya meruncing ke sono. Kalau ini kebalik, meruncingnya ke sini. Namanya adalah pikal. Ini juga pisau pikal, tapi jadinya seperti ini. Jadi tidak sesuai dengan ekspektasi gue. Tapi apakah gue menyesal? Enggak. Ini bagus guys. Jadi ada seni tradisionalnya. Karena gue memang sengaja, gue udah bilang ke makernya, bang tolong bikinin kayak begini, tapi ada tradisionalnya kayak yang biasa abang bikin gitu kan, yang akang bikin kayak ada batik-batiknya, dia dibikin lah kayak begini. Ini menurut gue keren banget, kayak gue seneng banget ini. Tapi jadi nggak sesuai dengan yang gue inginkan. Artinya apa? Gue masih tetap pengen yang kayak gini guys. Jadi harganya juga gue beli juga cukup lumayan ya ini, karena ini custom ya. Ini dari CSF Knife dan ini D2. Pisau inilah yang bikin gue luka seperti ini guys. Ini lukanya hampir sebulan ya, udah sembuh sekarang. Waktu itu gue juga berpesan sama lu semua kalau pisau itu hati-hati. Jadi kalau mainan pisau tuh hati-hati, bener-bener hati-hati. Ini karena dari yang punyanya kasih kirim video ke gue, dia posting video cara bukanya tuh begini. Ditarik sedemikian, dia juga ininya berat nih. Jadi dia bikinnya terlalu kencang ini guys. Ini terlalu rapat sekali, jadi susah. Terus ini kan begini ya. Jadi pas gua tarik, gua megangnya seperti ini guys. Pas gua tarik, jadi kondisinya, nah pas gua tarik begini, nah ini keluar begini, seret gini. Nah inilah kena gua ini. Kelihatan nggak ya? Nih, luka ini ya. Luka-luka. Dan ini cukup dalam guys. Wah, darahnya banyak banget. Gue sampai bingung waktu itu, langsung gue cari kain ya. Untung ada kain, langsung gue belepet aja. Agak lama, sampai udah agak berhenti. Gue buka lagi. Untung gue punya P3K ya. Gue punya P3K. Ini genrenya, ini termasuk tactical military, tapi yang ada nilai-nilai tradisionalnya, ada etniknya, etnik Jawa Barat ya, Sukabumi, Bandung ya, kayak begini nih. Gimana guys? Menurut lu cakep ya? Nah, suatu hari gua ngeliat postingan orang jual nih di forum jual beli pisau ini guys. Nah, ini adalah pisau sama juga, pikal juga. Nah, ini sesuai dengan pengenan yang gue pengen ini. Tuh. Kayak gini. Tapi tuh mirip kan? Nggak bantet kayak yang tadi. Yang tadi tuh bantet yang udah tuh. Kelihatan ya, yang satu langsing, yang satu bantet. Dan ini lebih ke ini, lebih tactical militer nuansanya. Terus ininya juga terbuat dari mikarta, persis kayak ini ya, mirip ya. Tuh.
ukurannya juga hampir sama, cuman beda di bilah, di ujung bilahnya jenisnya beda. Kalau ini lebih tactical militer, kalau ini lebih ke EDC ya, ini lebih ke genrenya genre EDC ya. Seperti ini guys. Dan ini ada ininya, ringnya. Jadi ini adalah pikal ya, jenisnya jenis pikal ya, bukan karambit ya, ini pikal ya. Nah, kalau karambit itu dia ujungnya ke sana, ini kalau ini kesik begini namanya pikal ya. Nggak tahu ini dari daerah mana, kayaknya dari luar Indonesia ya. Dan ini rame sejak 2022 ya. Yang bikin viral, yang bikin rame itu terutama kayak Bastinelli ya. Bastinelli itu yang sering bikin kayak begini. Lu kalau ngeliat di Pinterest dah, karambit, minimalis karambit gitu, cari di Pinterest. Yang kayak beginian tuh banyak sekali. Dan Teja pisau ini, maker lokal kita ini salah satu yang gua lihat sekarang jadi spesialis pisau taktikal, karambit taktikal gitu, pikal gitu ya. Pokoknya yang bernuansa militer, yang minimalis. Ya, dia ngikutin arus gitu. Tadinya gue lihat sih di video YouTube-nya ya, diwawancarain tuh tadinya nerima orderan custom gitu, custom dari customer inginnya nunjukin foto-foto pisau dari luar negeri, terutama dari USA ya, kayak Bastinelli, kemudian Benchmade gitu, terus banyak lah pisau-pisau dari Amerika gitu ya. Tapi di sini nggak ada gitu loh, belum ada yang spesialis seperti itu gitu loh. Nah, akhirnya beliaunya tercebur dah ke dunia tactical military gitu loh, minimalis gini. Sekarang beliau jadi spesialis pikal, karambit yang modelnya seperti inilah pokoknya. Kalau lihat di Instagramnya tuh banyak postingannya dan keren-keren. Dan di sepanjang 2024 kayaknya yang paling mendominasi ya model-model ini, si pisau Teja ini. Jadi kalau udah taktikal ya Teja gitu kan. Ada prestis tersendiri, ada gengsi tersendiri kalau beli Teja. Tahu sendiri juga harganya juga lumayan gitu kan, karena udah punya nama. Dan menurut gua ini luar biasa kerapiannya, dan dia nggak 100% ngejiplak dari maker US ya. Ada ciri khas tersendiri. Kalau gue nggak bisa bilang ciri khasnya apa, tapi gue ngerasa beda aja gitu. Coba deh cek deh, lihat di postingan-postingan Teja, lu bandingin dengan kayak Bastinelli kayak gitu-gitu. Ada perbedaannya. Tetap ada perbedaannya itu. Ada ciri khasnya dia gitu. Beda gitu loh. Kalau nunjukkan kalau ini pisau buatan dia gitu loh. Kayak beliau sih lebih banyak ke skinner EDC itu banyak yang pakai mikarta begini, handle-nya mikarta gitu, fixed blade ya. Dan kerapiannya emang di atas rata-rata ya, lihat kerapiannya di atas rata-rata. Dan pakai bilahnya juga bilah premium. Ada yang super premium, super steel kayak Elmax atau Vanadis dan lain-lain, tapi beliau banyak di D2, masih berkutat di D2. Dan ini gua rasa masih lebih terjangkau lah buat orang Indonesia untuk memiliki pisau ini. Oke. Nah itu, dan kemungkinan apakah gua mau beli pisau kayak gini lagi? Kayaknya ya guys. Oke, kita lihat aja nih dia ukurannya berapa ya. Dia ukuran 16 cm. Oke, which is ini ukuran sempurna untuk EDC ya guys ya. Gue berkali-kali bilang bahwa pisau peralatan EDC itu
atau yang dipakai itu ergonomis di ukuran 15 sampai 17 cm. Ini bilahnya 6 cm, gua rasa cukup ya kalau untuk kerjaan-kerjaan ringan ya. Kemudian ketebalannya kita lihat, ketebalnya 0,4 ya. 0,4 mm gua rasa cukup ya. Nggak terlalu tebal, nggak terlalu tipis ya, cukup aja. Oke. Nah, ini menurut gua ini sebagai pisau EDC ya, bukan kalau bisa dibilang bela diri ya bela diri, tapi ya ini bisa efektif apa enggak tergantung orangnya lah. Oke. Ini dengan tutup Kydex ya. Ini Kydex beneran guys. Gua ada beberapa yang pakai termoplastik, jadi gua bisa ngebandingin ya termoplastik dengan Kydex itu. Gua bisa ngerasain ini sih oke sih, ini Kydex guys. Bahannya cukup premium ya, dengan kerapian yang di atas rata-rata, dengan standar model bergenre military tactical yang sleek ya, seperti di US. Oke. Apakah gua akan beli yang kayak gini lagi? Kayaknya iya guys. Oh ya, coba kita coba ya. Bagaimana? Apakah ini ya lumayan, tapi tidak yang tajamnya, bukan tajam yang halus ya. Tajamnya bukan tajam yang halus ya guys ya. Jadi ini karena ini bukan buat nyembelih, bukan buat ini, jadi gua rasa kalau untuk cuman EDC aja cukup guys ini guys. Nggak perlu ini ya. Cukup lah. Kalau mau nanti ya di honing atau di sharpening lagi. Tapi gua untuk EDC itu gua nggak mau terlalu tajam, bahaya juga sih. Kayak ini nih, ini terlalu tajam guys. Ini terlalu tajam. Oke, gue akan mungkin akan membahas khusus tentang D2 ini dan kaitannya dengan sharpening. Nanti akan gue bahas di pembahasan sharpening ini. Ini kan sharpening viral 2024 ya. Sharpening viral 2024. Akan gue bahas sekaligus membahas soal bahan D2. Apa kaitannya? Ada kaitannya. Nanti akan gue bahas suatu saat. Oke. Gimana menurut lu? Cakep atau enggak? Kalau menurut gue ini kalau dikantongin enak banget, sleek banget, masuk ke kantong dan tipis ya, nggak terlalu tebel, enak banget. Oke, gitu aja. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.